terkait dengan BPJS UHC ini apa, Bang? Iya, UHC itu adalah Universal Health Coverage. Universal Health Coverage itu adalah begini, eh, masyarakat mempunyai satu jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang berkualitas tanpa adanya hambatan. Jadi semua masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan karena eh, negara di bidang kesehatan itu harus hadir, yang merupakan kewajiban untuk memberikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak dasar. Jadi itu sehingga konsep UHC itu muncul. Kemudian konsep UHC itu akhirnya diterjemahkan menjadi dua pokok pikiran besar. Yang pertama, bagaimana menyediakan sistem pelayanan yang bisa diakses oleh semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga satu jaminan masyarakat bisa mengakses semua sistem pelayanan yang ada. Nah, kemudian di dalam operasionalnya, aksesibilitas masyarakat untuk ke pelayanan kesehatan itu salah satunya adalah akses finansial. Jadi bagaimana masyarakat itu semuanya mempunyai jaminan kesehatan dalam hal ini untuk bisa mendapatkan pelayanan tanpa ada hambatan biaya. Gitu. Jadi itu konsep awal. Nah, kemudian Jaminan Kesehatan Nasional, program JKN itu memberikan satu tatanan-tatanan. Tatanannya itu salah satunya melalui Inpres yang terakhir, kepala daerah, semua kepala daerah, artinya daerah gitu ya, daerah memastikan bahwa setiap warganya itu mempunyai jaminan kesehatan. Jadi seperti itu. Sehingga ketika mau mengakses pelayanan kesehatan tidak ada kendala, tidak ada masalah terkait dengan finansial. Kemudian Kota Waringin Barat, ya syukur alhamdulillah itu diterjemahkan karena kita undang-undang SJSN itu kita menggunakan BPJS Kesehatan gitu ya, JKN. Nah, kemudian program ini kita sambut, ya sudah, bagaimana caranya masyarakat kita itu menjadi peserta JKN. Dari tahun ke tahun berjalan, UHC itu akhirnya diterjemahkan bagaimana setiap wilayah itu mempunyai cakupan minimal 95% kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Sehingga kita syukur alhamdulillah bergerak ikhtiar semua sumber daya kita coba konsolidasikan, akhirnya pada posisi Oktober 2022 posisi Kota Waringin Barat itu sudah lebih dari 95% kepesertaan JKN. Artinya apa? Artinya pada akhir 2022 itu sebetulnya kita sudah terpenuhi target UHC. Karena target UHC itu adalah 95% warganya menjadi peserta JKN. Nah, kalau kita bicara UHC ini semacam dana hibah yang mereka berikan kepada daerah atau bagaimana, Bang? Untuk Bukan. sebagai jaminan? Ya, bukan. Jadi begini, UHC, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional itu kan banyak segmen ya, banyak segmen kepesertaan. Ada yang penerima upah gitu ya. Misalkan PNS itu menjadi PNS, Polri, TNI, pensiunan itu menjadi peserta JKN. Kemudian swasta, pekerja swasta di dunia usaha itu juga menjadi peserta JKN, dibayari oleh pemberi pekerjaan. Kemudian masyarakat juga ada yang mandiri, bayar sendiri karena kemampuan. Karena sekali lagi JKN atau BPJS ini kan konsepnya kegotong royongan ya, asuransi kegotong royongan. Kemudian ada juga yang tidak masuk ke segmen tersebut. Siapa mereka? Adalah penerima bantuan iur, PBI. Penerima bantuan iur itu ada dua kelompok. Penerima bantuan iur yang dibiayai oleh APBN, dana pusat, ya, dana pusat, dan ada juga
yang dibiayai oleh dana APBD daerah atau kabupaten. Nah, kita juga demikian. Ada yang PBI-nya ada dua, ada yang dari pusat, ada yang dari Pemda Kota Waringin Barat, gitu. Nah, terkait dengan hibah ada enggak Bang untuk arah ke sini? Yang mana untuk HOAC ini untuk masyarakat yang tidak mampu? Bukan, jadi sifatnya itu bukan hibah, Pak. Apa Bang sifatnya? Sifatnya itu bukan hibah, tetapi pemerintah membayarkan iuran JKN-nya, iuran BPJS-nya warganya. Jadi seperti itu. Misalkan pada saat September ya, ini September misalkan PBI, APBD, Kobar, artinya APBD Kobar itu membayarkan iuran warganya sebanyak 68.264 jiwa, gitu. Jadi bukan hibah, tetapi masyarakat ditetapkan melalui pendataan, ditetapkan inilah yang akan dibayari oleh pemerintah daerah iuran jaminan kesehatan. Oh, berarti ini pemerintah daerah yang membantu masyarakat sesuai dengan daftar yang direkomendasikan oleh Dinsos. Ya. Nah, terkait dari negara luar untuk ke kita nggak ada. Kalau dari negara luar nggak ada, Bang Taufik. Jadi hanya PBI itu ada dua, PBI dari pemerintah pusat, gitu ya, mekanismenya pendataannya ditetapkan oleh pemerintah pusat, gitu. Termasuk di dalamnya tadi yang Bang Taufik sampaikan, data masyarakat sangat tidak mampu itu masuk ke sana, insya Allah, gitu ya, udah masuk ke sana kategorinya. Kemudian pemerintah kabupaten, karena tadi daerah itu diminta memastikan setiap warganya, gitu ya, mempunyai jaminan, sehingga sisanya ini siapa lagi yang belum jadi anggota kepesertaan BPJS. Nah, itulah pemerintah daerah terpanggil harus hadir. Jadi ketemu 68.264 posisi pada bulan September. Itu yang pakai dana daerah. Oh, itu mencapai berapa miliar Bang yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS itu Bang? Iya, dana yang kita siapkan di 2023 ya. Awalnya kan kita itu 50 jiwa, 50.000 jiwa, maaf. Di awal itu 50.000 jiwa dengan anggaran 22 miliar 680. Itu setiap tahun atau sejak kapan? Sejak kapan? Kita evaluasi sesuai dengan, kan kita nambah ini jadi 68 sekian gitu ya. Kemudian disepakati ya sudah, dana yang disediakan disesuaikan dengan peserta yang kita daftarkan gitu. Itu sejak tahun kapan Bang dibukanya BPJS itu Bang, UHC ini Bang? UHC itu sejak Undang-Undang SJSN ya. 2000. Iya, sebetulnya 2014 itu kita udah mulai. Sudah mulai Iya, ya. sudah mulai itu. Dulu Bang Taufik masih ingat kita ada jam keseda namanya waktu itu. Iya. Itu kemudian bergeser. Kemudian akhirnya di 2 tahun terakhir semua kabupaten agar mencapai target UHC. Ya, keuntungannya UHC itu apa? Keuntungannya UHC itu begini. Kalau sampai dengan saat ini kebijakan UHC itu kalau 95% warganya itu menjadi peserta JKN BPJS, gitu ya. Kemudian ada warga mau daftar lagi, gitu ya. Misalkan ada warga yang sakit, mungkin sisanya kan masih ada warga kita yang terlewat, gitu ya. Ada yang sakit, datang ke fasilitas kesehatan, belum menjadi peserta, itu langsung daftar, langsung aktif saat itu juga. Tetapi kalau tidak UHC seperti kita 2 tahun lalu, 2021 atau 2022 awal, gitu ya, meskipun kita punya uang untuk membayar iurannya, tetapi karena posisinya belum UHC, orang sakit datang di Vaskes,
belum bisa menggunakan fasilitas jaminan kesehatan karena harus menunggu diaktifkan sampai batas waktu yang ditetapkan 2 minggu. Jadi ada dua opsi ya Bang, artinya bisa masyarakat yang bayar tanpa HUAC ya, ini yang ini Tanpa iuran ya, bukan? tanpa iuran ya, tanpa iuran. Sekarang yang ini berarti rekomendasi ini munculnya dari Densus ya, yang bisa dikategorikan bahwa mereka sebagai peserta dianggap miskin gitu. Iya, sebetulnya kalau miskin dan sangat miskin sudah tercover, Pak. Sudah tercover Iya. ya. Cuman sekarang itu kan jaminan kesehatan itu tidak hanya orang miskin dan sangat miskin, tetapi setiap warganya gitu. Setiap warga satu daerah dipastikan mempunyai jaminan. Itulah konsepnya UHC. Berarti konsep HUAC dengan BPJS biasa beda ya? Jadi gini, banyak salah kaprah tentang UHC. Jadi yang operasionalnya atau pelaksanaannya itu adalah JKN. Jangankan di Indonesia ini oleh BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia. Iya. Jadi yang mengelola iuran dari manapun gitu ya, dari PBI daerah, dari PBI pusat, dari mandiri, dari perusahaan untuk pekerjanya, itu yang ngelola secara tata kelola jaminan itu adalah PT BPJS. Nah, UHC ini adalah program. UHC ini adalah program di Indonesia gitu ya. Daerah diarahkan untuk mencapai target-target UHC. Target UHC itu adalah ketika 95% dari warganya sudah menjadi peserta JKN BPJS. Jadi gitu, Bang. Oh, Jadi UHC itu adalah konsep program gitu. konsep program gitu. Pelaksanaannya itu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini kan badan. Terus kalau yang mengajukan masyarakat untuk mereka dikategorikan miskin, berarti kan mereka tidak punya hubungan dengan BPJS-nya. Berarti kan dia berhubungan dengan dinas kesehatannya sebagai BPJS UHC tadi. Gini, masyarakat gitu ya menjadi peserta BPJS itu kan didaftarkan, bisa melalui berbagai jalur. Iya. Kalau mandiri bisa langsung klik ke BPJS. Kalau dia bekerja di badan usaha, gitu ya, perusahaannya itu bisa langsung klik ke BPJS. Kalau masyarakat yang kepesertaannya dibiayai melalui iuran pemerintah daerah atau pemerintah pusat (PBI), ya, termasuk di dalamnya ada warga masyarakat miskin, itu didaftarkan, pendataannya gitu ya, pendataan dan kepesertaannya itu menurut ketentuan adalah instansi pemerintah yang membidangi urusan sosial, gitu ya. Kalau di pusat menggunakan anggaran pusat, ya diurusi oleh Kementerian Sosial, gitu ya. Kalau di daerah tentu bupati melimpahkan urusan kepesertaan, pendataan kepesertaan itu ke dinas sosial. Jadi itu yang tadi yang iurannya dibayari oleh pemerintah. Berarti di sini mencapai 68.000 ya? Iya, jumlahnya tadi saya sebutkan sekarang posisi 68.264 jiwa. Gitu ya. Itu yang dibayari oleh Pemerintah. pemerintah daerah. Itu dari 6 kecamatan. Iya. 6 kecamatan. Bang, kalau data itu bisa kita tarik dari mana nanti Bang? Bisa kita ambil data, saya pengen dengan adanya. Data itu ditetapkan melalui satu surat keputusan bupati, gitu ya. Ditetapkan siapa sebetulnya warga Koper yang mendapatkan kuota istilahnya, dibayari dengan PBI daerah, itu ditetapkan melalui surat keputusan bupati, kemudian diusulkan tentu urusan pendataan dan kepesertaan oleh dinas sosial. Oh, berarti saya bisa melihat datanya di dinas sosial ya. Oke. Oke, mungkin harapannya Bang dengan adanya BPJS UHC ini kepada masyarakat. Baik.
Sekali lagi, satu, masyarakat harus sehat, kemudian fasilitas kesehatan juga harus eh, mempunyai mutu yang prima, yang baik, dan bisa menjangkau semua masyarakat. Kemudian yang ketiga, dimanapun berada masyarakat pastikan mempunyai jaminan kesehatan. Karena jaminan kesehatan inilah yang sifatnya kegotong royongan dan menolong ketika kita dalam kesusahan. Gitu. Ya, konsep kegotong royongan di dalam JKN itu yang kita kedepankan. Yang mampu membantu yang tidak mampu, yang sehat membantu yang tidak sehat. Nah itulah konsep iuran di dalam jaminan kesehatan. Sehingga ya semua kita pertahankan prestasi ini. Insya Allah UHJ ini sudah kita rasakan manfaatnya. Ketika kita mencapai target UHJ, manfaatnya sudah dirasakan, tidak nunggu lama lagi, begitu sakit ya sudah langsung bisa mendapatkan kepastian jaminan kesehatan. Oke, Mas.